Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nadi Hidayat dan juga Muhammad Ripai akan mempresentasikan materi tentang lingkungan perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga kinerja perusahaan. Yang kedua adalah lingkungan eksternal, meliputi variabel-variabel di lingkungan organisasi atau perusahaan yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada tujuan analisis lingkungan perusahaan, yaitu untuk menilai lingkungan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Beberapa contoh tujuan analisis dari perusahaan adalah: 1. Untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah krisis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan. Dan yang kedua adalah untuk menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya ada alat analisis untuk mengetahui perkembangan lingkungan luar dan dalam perusahaan. Yang pertama ada manajemen strategi. Dan yang kedua adalah value chain. Manajemen strategi adalah proses analisis dan penciptaan strategi serta penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Proses manajemen strategi pada dasarnya adalah serangkaian proses yang mendefinisikan strategi suatu organisasi. Proses ini terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai kinerja dan tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Pemindaian lingkungan, yang kedua ada perumusan strategi, yang ketiga ada penerapan strategi, yang keempat ada pengevaluasian strategi. Selanjutnya ada value chain. Value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai pelanggan yang merupakan hasil dari aktivitas perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas yang mampu membedakan produk dengan produk pesaing, yang kedua aktivitas yang mampu menurunkan biaya produk, yang ketiga ada aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya itu konsep stakeholder. Stakeholder menurut Freeman adalah suatu kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Sedangkan menurut Wibisono, stakeholder adalah seseorang maupun kelompok yang mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan seperti pemegang saham, regulator, pemerintah, masyarakat, konsumen, lembaga swadaya masyarakat, media massa, asosiasi industri, pesaing, mitra kerja, karyawan, supplier, dan bank. Di dalam dunia bisnis, stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder, di mana internal stakeholder terdiri dari pemegang saham, manajemen dan top eksekutif, pegawai dan keluarga pegawai. Sedangkan external stakeholder terdiri dari konsumen, distributor, supplier, bank, pemerintah, pesaing, komunitas, dan pers. Lanjut. Lalu ada klasifikasi stakeholder. Klasifikasi stakeholder ini dibagi menjadi 3, yaitu utama, pendukung, dan kunci. Stakeholder utama yaitu berhubungan langsung dengan pembuatan suatu kebijakan, program, dan proyek. Stakeholder ini sebagai penentu utama dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan. Contohnya adalah manajer publik, yaitu lembaga publik yang mempunyai tanggung jawab dalam mengambil suatu keputusan dan implementasinya. Yang kedua ada stakeholder pendukung, yaitu suatu pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun stakeholder sekunder punya keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyuarakan suatu pendapat yang bisa mempengaruhi sikap stakeholder utama dan keputusan legal pemerintahan.
Contohnya adalah lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tertentu, namun dia tidak punya tanggung jawab langsung terhadap suatu proyek tersebut. Yang ketiga ada stakeholder kunci, yaitu suatu unsur eksekutif berdasarkan levelnya, yaitu legislatif dan instansi, yang punya wewenang secara legal untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya adalah suatu proyek di daerah kabupaten, seperti pemerintahan kabupaten, DPR kabupaten, atau dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Lanjut. Lalu ada stakeholder management, yaitu suatu proses dan kontrol yang harus direncanakan dan menggunakan prinsip yang mendasar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat komitmen dari para stakeholder yang akan mendukung tercapainya tujuan proyek atau bisnis. Biasanya proses yang dilalui untuk menyiapkan informasi strategi pada stakeholder management itu ada 5, yaitu stakeholder identification, analisis, matrix, engagement, dan mengkomunikasikan informasi. Mengkomunikasikan informasi di sini yaitu komunikasi dibentuk antar stakeholder tentang ekspektasi masing-masing stakeholder yang mana merupakan tingkat detail dari informasi hasil diskusi dari stakeholder management. Sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.